Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Setelah sebelumnya kita bahas tentang jual beli, kali ini kita akan bahas tentang syirkah. Syirkah ini, siapa itu syirkah? Syirkah secara bahasa artinya adalah penggabungan dari dua bagian atau lebih sehingga tidak bisa dibedakan lagi antara satu dan yang lainnya. Namun secara istilah, dan ini adalah yang dipakai dalam pengertian syirkah sehari-hari, bahwa syirkah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersepakat melakukan pekerjaan yang bersifat finansial untuk memperoleh keuntungan. Nah, lalu apa hukumnya? Hukum syirkah itu apa? Hukum syirkah adalah mubah, artinya boleh, dibolehkan di dalam Islam. Dasarnya mana? Di dalam surah An-Nisa ayat 12 itu ada potongan ayat yang berbunyi fahum syuraka'i fis sulus, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Di potongan ayat inilah para ulama mendasarkan kebolehan syirkah. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila salah seorang dari keduanya berkhianat terhadap teman mitranya, maka aku keluar dari perserikatan mereka. Sahabat-sahabat PAI, untuk pembahasan secara detail dan rinci, kalian bisa simak penjelasan berikut ini. Syirkah hukumnya mubah. Apa hikmah dibolehkannya syirkah? Syirkah dibolehkan dalam Islam agar manusia bisa saling tolong-menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta bisa mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan sebagainya yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan. Lalu dengan siapa akad syirkah itu dibolehkan? Islam membolehkan manusia berserikat di dalam bisnis antar sesama muslim, antar muslim dengan non-muslim, yaitu kafir dhimmi, dan antar sesama kafir dhimmi. Jadi tidak betul kalau jual beli, syirkah, dan muamalah dalam ekonomi itu hanya boleh sesama muslim, boleh antar muslim dengan non muslim. Nah, agar pekerjaan syirkah, pekerjaan bisnis ini sesuai dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sah dalam pandangan Islam, maka harus terpenuhi rukunnya. Yang pertama adalah adanya akad, yang ijab qabul, yang disebut juga dengan sigat. Yang kedua, harus ada dua pihak yang berakad, yang memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, ada objek akad atau adanya pekerjaan yang disepakati atau adanya modal. Ketiga rukun ini harus ada, harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka akad syirkahnya tidak sah. Misalnya hanya ada satu pihak saja yang berakad, maka syirkahnya tidak sah. Bentuk-bentuk syirkah, ya, ada dua bentuk syirkah. Yang pertama syirkah amlak, yang kedua syirkah uqud. Syirkah amlak adalah berserikat di dalam kepemilikan harta. Misalnya dua orang yang berserikat di dalam
kepemilikan harta warisan. Dua orang yang berserikat di dalam membeli sebuah barang misalnya. Yang kedua syirkah ukut. Nah, dari syirkah ukut ini para ulama mengklasifikasi lagi menjadi 5 macam syirkah. Syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Syirkah inan adalah syirkah yang dilakukan oleh dua orang yang masing-masing menyertakan hartanya atau modalnya untuk dikelola secara bersama-sama dengan melibatkan tenaga mereka. Keuntungannya dibagi di antara mereka. Ini skema dari syirkah inan. Pihak pertama sebagai pemodal sekaligus pengelola, pihak kedua pun demikian sebagai pemodal sekaligus pengelola dalam akad bisnis. Inilah disebut dengan bisnis syariah. Contohnya si A dan si B adalah insinyur teknik sipil. A dan B bersepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual beli rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal 500 juta dan keduanya sama-sama terlibat dalam pekerjaan syirkah ini. Ini syirkah inan. Yang kedua adalah syirkah abdan. Syirkah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama kontribusinya amal, pihak kedua juga kontribusinya amal. Dan ini skema dari syirkah abdan. Ya, pihak pertama sebagai pengelola, pihak kedua pun sebagai pengelola. Ya, contohnya adalah dua orang nelayan yang berserikat bekerja sama di dalam mencari ikan. Nanti kalau dapat ikannya akan dibagi. Nah, pembagiannya berdasarkan kesepakatan. Ya, presentasinya boleh sama dan boleh juga tidak sama. Yang ketiga, syirkah mudharabah. Ya, syirkah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak kontribusi sebagai pemodal, sedangkan yang lain sebagai pengelola. Keuntungan dan kerugiannya, kalau ada keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara pemodal dan pengelola, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemodal. Ada 3 model syirkah mudharabah. Ini model yang pertama. Pihak pertama pemodal, pihak kedua pengelola. Model yang kedua, pihak pertama adalah pemodal, sementara pihak kedua pengelola sekaligus juga dia sebagai pemodal. Model yang ketiga, pemodal, kemudian ada pengelola. Jadi pemodalnya lebih dari satu orang. 3 model ini semuanya masuk syirkah mudharabah dan semuanya boleh dalam Islam. Yang keempat adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah syirkah yang didasarkan pada wujuh, yaitu kedudukan, ketokohan, keahlian seseorang di tengah-tengah masyarakat. Nah, syirkah wujuh ini ada 2 model juga. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari syirkah mudharabah dan syirkah abdan. Ya. Model yang pertama ada pengelola, kemudian ada pemodal. Model yang kedua adalah pihak pertama pengelola A, pihak kedua pengelola B, kemudian ada pihak yang ketiga, katakanlah dia pedagang, A dan B bersepakat membeli barangnya C dan B percaya kepada A dan B karena ketokohannya. Yang kelima adalah syirkah mufawadah, syirkah gabungan antara syirkah yang lain, yaitu gabungan syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh. Ya, ini skemanya. Ada seorang pemodal, katakanlah A, lalu kemudian ada B dan C yang sama-sama insinyur teknik sipil. Dia sebelumnya bersepakat dalam satu pekerjaan. Selanjutnya dia bersepakat lagi
untuk sama-sama menyertakan modalnya. Lalu dia menghubungi D untuk membeli barang D, dan D percaya kepada B dan C karena ketokohan B dan C di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah contoh syirkah mufawadhah. Nah, anak-anak sekalian, ada 9 kunci sukses di dalam bersyirkah, dan ini harus dipahami oleh kedua belah pihak. Yang pertama, disepakati dari awal nominal andil modal barangnya. Yang kedua, dipahami dengan baik bahwa pengelola syirkah tidak boleh digaji. Yang ketiga, disepakati dari awal besaran share profit para pihak, berapa besaran pembagian keuntungan masing-masing. Yang keempat, pahami dengan baik tentang konsekuensi jika terjadi kerugian. Yang kelima, pahami dengan baik ketentuan-ketentuan dalam bersyirkah. Ya. Yang keenam, disepakati tentang ketentuan jika terjadi permasalahan atau pembubaran syirkah. Bagaimana kalau ada masalah dan bagaimana kalau bubar, ketentuannya bagaimana. Harus disepakati dari awal. Yang ketujuh, pahami dengan benar bahwa syirkah itu bisa dibentuk, bisa untung, bisa rugi, bisa bubar. Di syirkah tidak selamanya untung dan tidak selamanya berjalan mulus. Yang kedelapan, pahami seluk-beluk bisnis yang mau dijalankan. Bisnis apa ini? Harus dipahami agar secara hitung-hitungan bisnis syirkahnya beruntung. Dan yang kesembilan, kedua belah pihak maka harus bijak di dalam pembagian atau menerima keuntungan kerja. Barakallah, jazakallah khair, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian pembahasan kita tentang syirkah. Untuk pendalaman materi ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal latihan di Google Classroom. Demikian, semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.